Shalom, selamat sore Bapak Ibu, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Shalom, haleluya, puji nama Tuhan. Kita akan siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Percayalah sore hari ini akan ada berkat Tuhan yang akan kita terima. Untuk kita menjadi lebih baik lagi di dalam Tuhan Yesus. Kita akan terlebih dahulu berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini. Apapun keadaan kami bersyukur kepada Tuhan atas apa yang Kau berikan bagi kami. Kami bersyukur, kami bangga punya Allah sedahsyat Engkau. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Allah yang selalu ada bagi kami. Dan sekarang Tuhan, kami siapkan hati kami untuk memuji, menyembah Engkau. Biarlah segala apapun yang kami kerjakan di dalam Yesus boleh menyenangkan dan berkenan di hadapan Tuhan. Dan inilah persembahan kami Tuhan. Kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Kami bersyukur. Haleluya. Amin. Kami yang ada di sini masuk hadirat-Mu yang suci, berhiaskan kekudusan dan jubah pujian. Kami datang melayani Sang Raja yang Maha Suci, yang telah bertata di surga. Yesus Kristus namanya. Hosana, Hosana di tempat yang tinggi. Hosana, Hosana di hati yang suci. Allah Bapa, kami mengasihi-Mu. Hadirat-Mu yang suci, berhiaskan kekudusan, dan jubah pujian. Kami datang melayani Sang Raja yang Maha Suci, yang telah bertata di surga. Yesus Kristus namanya. Semua katakan Hosana, Hosana bagi Dia. Hosana, Hosana di tempat yang tinggi. Hosana,
Bapa, kami mengasihi-Mu. Allah Bapa, kami mengasihi-Mu. Oh, Yesus Kristus, Tuhan yang kudus. sungguh Tuhan, kami mengasihi-Mu, ya Allahku. Allah Bapa, kami mengasihi-Mu. Yesus Kristus, Tuhan yang kudus, Tuhan yang kudus. Kami yang ada di sini masuk hadirat-Mu yang suci. kami beriaskan kekudusan.
Hanya Engkau yang layak terima segala pujian. Biarlah Engkau memandangi setiap hati kami Tuhan. Kau meneliti setiap hati kami yang menghadap tahta anugerah-Mu. Lihatlah kami Tuhan. Inilah kami Bapa. Inilah kasih kami. Inilah keberadaan kami di hadapan-Mu. Tidak ada satupun perkara yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Lihatlah kami Tuhan. Kami mengasihi Tuhan. Kami mau terus tinggikan nama-Mu. Kami terus akan sembah Engkau Tuhan. Dan kami gantungkan hidup kami hanya kepada Engkau. Sebab kami punya pengharapan yang pasti di dalam Kristus. Pengharapan pada satu saat nanti kami akan menikmati dari apa yang namanya pengharapan itu. Dari satu kenyataan dalam hidup kami. Kami bersama Tuhan dalam kerajaan-Mu yang mulia. Terima kasih yang maha tinggi. Terima kasih Bapa. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami naikkan syukur kami. Haleluya. Amin. Dialah kekuatan kita. Meskipun musuh di depan kita, rintangan menghadang langkah kita, di dalam Tuhan pasti kita mendapat kemenangan. Haleluya. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang
Tuhan kita dahsyat. Apapun yang terjadi, Tuhan tetap Tuhan kita yang hidup. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Allah kita yang hidup. Haleluya. Sangat besar anugerah-Mu, tak akan dapat ku selami. Betapa kudus pengorbanan-Mu, telah menebus segenap dosaku. Sangat ajaib dapat ku pahami, betapa limpah karunia-Mu, mengangkatku jadi milik-Mu. Yesus, ku cintakan yang terindah dalam jiwaku, telah ku alami kasih-Mu yang mengalir dalam hidupku. Yesus, ku sembahkan yang termulia dalam jiwaku, telah ku alami kuasa-Mu, tetap Kau Tuhan di hidupku. Sangat besar anugerah-Mu, tak akan dapat ku selami. Betapa limpah pengorbanan-Mu, telah menebus segenap dosaku. Sangat ajaib kemurahan-Mu Tuhan. Tak akan dapat ku pahami, betapa limpah karunia-Mu, tetap Kau Tuhan di hidupku. Yesus,
ku alami kuasa-Mu. Tetapkah Yesus di hidupku. Oh, Kau yang terindah, Kau yang termulia. Hanya Engkau Tuhan yang patut terima segala pujian. Sangat besar anugerah-Mu, sungguh Kau yang termulia, Kau yang terindah Tuhan dalam hidupku. Haleluya, ku memuji nama-Mu, menyembah-Mu. Haleluya. Kami semua datang kepada Engkau, Tuhan pencipta kami. Tuhan yang mengerti apa yang perlu bagi hidup kami. Sebagai anak-anak kami tahu Engkau Bapa yang memperhatikan. Engkau tidak ingin kami mengalami hal-hal yang buruk, tapi Engkau Tuhan memberikan petuah-petuah supaya kami berjalan dalam jalan-Mu. Dan Engkau menjamin kami bahwa kalau kami melakukan akan perintah-Mu, maka hidup kami akan jadi baik-baik saja. Terima kasih Tuhan, berkati pelayan-pelayan-Mu yang sudah Tuhan mengangkat pujian tinggi. Tuhan berkati mereka semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Kami siap mendengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom teman-teman semuanya. Ya, kita masih bicara dengan tema mengenai sehat, rohani, dan jasmani. Ya, itulah tema PA yang saya ketengahkan. Dan kali ini saya memberikan subtema yang keempat, kunci kesehatan Anda. Jadi Anda mesti punya kunci. Ya, kalau membuka pintu, sudah akan menerima apa yang ada di dalamnya. Nah begitu juga untuk kesehatan, Tuhan itu punya kunci. Ya, kunci itu kecil, tapi dia bisa membuka hal-hal yang ada di dalam tentunya. Apalagi kalau itu barang berharga, saudaraku. Kesehatan itu sangat berharga. Dan orang sekarang mengejar dengan bermacam-macam produk, dengan bermacam-macam penemuan, bagaimana menguruskan badan satu sama lain, muncul lagi, mana yang benar. Ya. Tapi kita tahu ada satu yang paling benar, yaitu firman Tuhan. Karena dia pencipta. Jadi saya harapkan saudara lebih percaya kepada Sang Pencipta manusia daripada penemu-penemu yang baru-baru, yang tidak tahu nantinya bagaimana. Ya, yang lalu ada dokter-dokter yang sampai tidak boleh beroperasi lagi karena dia memberikan bagaimana sehat, lalu dikasih aturan, lalu ada yang mati. Nah, begitu juga dalam kemajuan dalam kedokteran. Ada dokter yang satu berkata begini, yang lain nanti penemuan baru berbeda lagi. Itu fakta hidup. Tapi saya percaya ada satu pribadi, yaitu Allah. Allah Tritunggal yang memberikan kita patokan yang pasti tepat. Karena itu lebih bersandar kepada ini, yaitu patokan dari Allah.
Kembali kita membaca ayat yang sangat penting, 3 Yohanes 1 ayat 1 dan 2 yang berbunyi, Dari penatua kepada Gaius yang kekasih, yang kukasihi dalam kebenaran. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa, semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. ya, surat ini dituliskan kepada seorang penatua yang bernama Gaius. Ada beberapa nama Gaius dalam Alkitab. Ini yang keempat yang tidak diketahui latar belakangnya, ya. Tetapi yang kita ketahui dia ini pasti orang yang betul-betul rohani. Karena itu Rasul Yohanes sampai berkata yang kekasih. Bahkan yang kukasihi dalam kebenaran. Jadi hidup dari Gaius pasti benar. Lalu dia memberitahu Gaius, engkau ini penatua. Biasanya penatua itu umurnya pasti sudah matang, ya. Dan kalau orang itu makin tua, biasanya fisiknya makin menurun. Namun kita melihat di sini ada doa dari Rasul Yohanes yang berkata, aku berdoa. Tapi kalau sudah dalam bahasa Inggris katakan, beloved, I wish above all things. Aku mengharapkan di atas segala perkara, yaitu supaya engkau bisa pertama prosper, baik-baik, yuoduo, ya, yuoduo itu sukses dalam pencapaian. Jadi kalau sukses berarti itu nggak bisa langsung, tapi progresif, betul nggak? Orang kalau mau sukses pelan-pelan. Nah begitu juga. Kalau kita mau sehat tubuh kita ikuti aturan Tuhan ini step by step memang, tapi harus terus menanjak, ya menanjak. That thou mayest pertama prosper dan be in health. Banyak orang prosper, ya beruntung, tapi tidak sehat. Ada orang sehat, tidak beruntung. Tapi ini dua-dua. Jadi jasmani dan rohani. Ya. Apa kuncinya? Even as thy soul prosper. Jadi kuncinya itu di sini jiwa. Ya. Jadi kuncinya itu bagaimana supaya tubuh kita bisa sehat, lalu juga secara hal-hal yang lain, prosper itu beruntung, baik-baik, sukses dalam pencapaian oleh karena dasarnya jiwa yang baik. Jadi kunci utama, kunci sehat, rohani jasmani, itu jiwa yang sehat. Itu kuncinya. Nah sekarang jiwa yang sehat itu datangnya dari mana? Ya. Nah ini lebih kunci lagi. Ini kunci utama. Saya katakan jiwa yang berpengharapan. Jadi kalau mau ditanya apa kunci kesehatan kita, termasuk saya selalu baca firman Tuhan dan berharap. Ya, kenapa? Karena ini Ibrani 6 ayat 19 sampai 20. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita, ketika Ia, menurut peraturan Melkisedek, menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Ya, pengharapan itu sauh, ya, itu jangkar yang kuat dan aman, kuat dan aman. Ini berarti supaya kapal
ya yang dikendarai itu tidak goncang kalau ada badai. Nah, kita tahu bahwa hidup ini pasti ada badai. Dan waktu badai itulah orang bisa berubah. Kesehatannya berubah. Betul nggak? Badai kadang-kadang ada orang yang bisnisnya bisa hancur. Ya, sudah diterangkan hari Minggu, ada orang yang sampai bisnisnya hancur 7 kali. 10 kali. Ya, ke-11 baru berhasil. Dan biasanya kalau ngalami itu, lalu mulai jiwanya goncang. Nah, jiwa itu pikiran, perasaan, kehendak. Dan ini yang menentukan kesehatan. Kalau pikiran kita mulai goncang, terganggu, lalu perasaan kita nggak enak, ya, lalu kemauan kita merosot, nggak mau makan, ya, nggak mau berkumpul dan sebagainya, males, ingin mati. Nah, itu makin merosot, menurun, ya, kesehatannya baik rohani maupun jasmani. Nah, pengharapan kita itu mesti seperti ini, yaitu ada sauh, ada jangkar bagi jiwa kita yang dilabuhkan sampai di belakang tabir. Ini bicara tentang tabernakel, itu ada tirai dilabuhkan di belakang tirai. Itulah ruangan Maha Kudus. Itulah gambaran tempat tahta Allah, sorga, ya. Dan Tuhan Yesus sudah jadi perintis. Dia mengalami itu. Karena itu mari kita ikut Tuhan Yesus kalau begitu. Karena itu kepastian. Ada forerunner yang mendahului. Ya, jadi kalau kita datang di satu tempat, kita nggak tahu jalan, ada orang yang tahu tempat itu. Dia mengerti dengan tepat. Mari kita ikut Yesus. Menurut peraturan Melkisedek. Melki itu raja, Sedek itu kebenaran, raja kebenaran. Jadi ada aturan kerajaan. Dan kerajaan ini kerajaan kebenaran. Karena itu kita mesti hidup benar. Kalau kita mulai tidak benar, lihat aja nanti ada masalah-masalah yang berikut. Mula-mula tidak apa-apa, mungkin belum ketahuan. Tapi waktu ketahuan mulai goncang, ya. Nah, kalau kita tidak mau mengikuti peraturan raja kebenaran. Dan kalau kita mengikuti Yesus, dia bisa menjadi imam besar, artinya besar. Jadi Tuhan itu proyeksikan kita untuk hal-hal yang besar dan bukan hanya besar, tapi yang kekal. Wow. Bukankah ini kemantapan yang membuat kita berkata, oke, walaupun sekarang belum kelihatan, tapi nanti pasti begitu. Ya, nanti kami pasti diangkat jadi besar dan pasti kekal. Wah, itu namanya garansi dari Tuhan. Ini yang membuat kita itu bisa tenang. Misalnya saudara punya mobil tabrakan, waduh, tapi saudara sudah masuk asuransi, akan diganti total. Saudara tidak kacau hatimu, betul enggak? Begitu juga. Kalau kita mempunyai asuransi, assurance yang pasti, ya, bahwa itu akan Tuhan angkat kita mulia, lalu kekal. Karena itu, saudara, kunci utama ini adalah pengharapan. Nah, kalau kunci utama pengharapan, yuk kita pergi ke sumber pengharapan itu. Ya, kunci utama untuk menghilangkan haus apa? Minum. Datanglah pada sumber air minum. Kan begitu. Jadi kita harus pergi ke sumber pengharapan.
Dan di sini ada gambar, sumber pengharapan itu adalah firman-Nya. Kenapa, Karena nanti kita baca, kitab suci ini memberi ketekunan atau kesabaran dan penghiburan. Banyak dituliskan cerita-cerita tentang Daud, dia macam-macam, mau dibunuh, macam-macam, ya, menghadapi Saul, menghadapi orang-orang yang berkhianat, ya. Itu kehidupan Daud semacam itu. Tapi kita lihat endingnya. Nah, Alkitab ini memberikan ending yang, luar biasa. Bagi yang menurut. Makanya kita mesti baca kitab suci. Oh, ada orang-orang yang hebat-hebat, endingnya jelek. Jangan kita turuti. Jadi Alkitab itu memberi kesabaran. Oh, gitu ya. Difitnah, dikata-katai, dihancurin seperti Yesus. Endingnya dia bangkit. Endingnya dia dimuliakan. Dan itu menjadi penghiburan. Karena itu saudara, banyak orang itu mencari hiburan. Hiburannya di mana? Dulu ke bioskop, ke night club, ke tempat minum, ke karaoke. Yuk, kalau Anda menjadi anak Tuhan yang baik, coba hiburanmu itu sumbernya di sini. Sepertinya kalau sudah suka baca Alkitab, sudah tidak lagi dapat berkata, itu ayo kamu pergi, tak kasih tiketnya. Saya sering kali dulu, waktu masih muda, sering kali diajak ini, diajak itu. Saya berkata, no, aku sudah mendapatkan penghiburan yang sejati. Yuk kita bacakan ini, ya. Roma 15 ayat 1 sampai 4 berkata, Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri. Tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Iya, ayat 4 itu sebagai kesimpulannya, yang tadi sudah kita baca. Tapi kesimpulan ini, dikatakan ada kata ketekunan itu kesabaran dan penghiburan. Berarti kalau saudara itu mau mengikuti Tuhan menurut Alkitab, saudara itu akan melalui proses. Prosesnya kurang menyenangkan. Lihat aja di sini katakan, ya, seperti ayat yang ketiga, Kristus, ya, ada kata-kata tertulis, kata-kata cercaan mereka menimpa engkau. Telah mengenai aku. Saya tulis akunya besar. Karena ini diambil dari Mazmur tentang orang-orang nanti mencerca Allah. Allah Bapa engkau itu. Mengenai aku, Yesus. Jadi Yesus juga dicerca. Kenapa? Padahal tugasnya itu, ya ini tugas yang tidak untuk diri sendiri. Jadi kalau saudara mau mengikut Yesus, saudara mesti tahu ada kewajiban. Karena itu saya tuliskan garis itu warna pink itu wajib, ya orange, lalu harus. Wajib apa? Menanggung kelemahan orang. Waduh, gak enak ya.
menanggung kelemahan orang. Karena itu anak-anak Tuhan yang betul, kalau ada orang susah, saudara ikut menanggung. Kadang-kadang keluar duit, ya, kadang-kadang keluar tenaga, kadang-kadang saudara harus kunjungi. Itu menanggung kelemahan. Saudara itu berempati, bukan hanya simpati, tapi ikut menanggung, ya. Menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Ini tugas. Jadi kalau kamu mau seperti Yesus yang nanti akan mengalami punya pengharapan, engkau harus lewat ini. Dan harus mencari kesenangan sesama. Bukan kesenangan diri. Kebanyakan orang mencari kesenangan diri sendiri. Betul nggak sih? Sudah punya duit, ya pergi jalan-jalan, ya sendiri. Jarang orang ngajak orang lain. Saya sebagai pendeta, hampir jarang ya, pergi ke tempat-tempat yang bagus-bagus itu kalau nggak diajak. Ya, biasanya kalau saya pergi, biasanya untuk kepentingan ke anak yang sekolah waktu itu. Ya, atau ya untuk kesehatan. Tapi untuk mencari kesenangan, ya ada yang menanggung gitu ya. Kesenangan bersama, wah bagus. Nah, pengharapan itu memang kita butuhkan. Kalau kita ingin hidup seperti Kristus. Apa itu? Menanggung kelemahan orang lain. Yang kedua, mencari kesenangan sesama demi membangun. Nah, waktu surat Roma 15 ini ditulis, ini didahului dengan konteks. Ya, karena itu saya beri tulisan konteks surat Roma ya tentang hal ini, yaitu menanggung kelemahan orang, mencari kesenangan sesama ini dalam konteks pasal 13 dan 14. Pertama, saudaraku, waktu ada pemerintahan. Kadang-kadang kan saudara jengkel, marah, apalagi pemerintahnya nggak baik. Betul? Nah, waktu itu saudara maki-maki sama pemerintah, ya seperti yang dilakukan oleh banyak orang non-Kristen saat ini. Atau orang Kristen yang tidak ngerti Alkitab. Pada Roma 13 mengatakan, ayat 1, bahwa tidak ada pemerintahan yang tidak ditetapkan Tuhan. Loh, jadi kalau pemerintahan itu buruk ditetapkan Tuhan, yes. Wah, jadi Tuhan itu jelek dong? Tidak. Kenapa pemerintahan buruk? Ya karena tidak ada yang fight. Tidak ada yang menahan. Karena pemerintahan dunia ini ada ya pengaturnya. Setan. Ya. Jadi setan ini menguasai seluruh pemerintahan di dunia. Nah, kalau pemerintahan itu jelek, sekarang buat apa saya bayar pajak? Bukankah begitu? Ya. Tapi justru dalam Roma 13 ini Tuhan perintahkan anak-anak Tuhan. Nah, ini saya mau bicara pada saudara-saudara orang Kristen, katanya orang Kristen, tapi nggak mau bayar pajak. Kadang-kadang mau menggelapkan. Wah, untungnya besar, tapi bilang rugi. Kita itu, kalau mau punya pengharapan, itu mesti belajar menanggung kelemahan orang. Termasuk menanggung kelemahan pemerintah yang kurang bagus. Bayar pajak itu kan menanggung. Ya, nah sekarang ini kan orang lagi marah-marah. Aku nggak mau bayar kalau gitu. Dulu juga di dalam sinode saya perhatikan waktu harus mencari ya
tempat untuk suku kantor, ya. Itu ada orang-orang yang sudah bayar dulu lalu belum dapat ditarik uangnya. Ya karena nggak mau nanggung. Nggak mau. Apalagi orang yang terpilih sebagai ketua sinode yang dia nggak senang. Nggak mau. Nggak boleh. Kalau hidupmu semacam itu, engkau nanti tidak punya pengharapan. Pengharapan itu anugerah. Yang kedua, konteks hukum kasih. Dan hukum kasih bicara, kasihlah sesamamu manusia, ayat 9 khususnya, seperti dirimu sendiri. Halo? Bukankah ini banyak kali belum kita lakukan? Malah seringkali anak Tuhan dengan anak Tuhan lain saling mau menjatuhkan. Padahal Tuhan kata, kalau kamu menggenapi hukum Taurat, hukum Taurat itu tersimpul dalam satu kata, yaitu kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Mungkin saya pun belum, tapi harus belajar. Tapi jangan bertolak belakang. Belajar, memperbesar. Karena itu memperbesar harapanmu. Harapan apa? Harapan Tuhan nanti memperhatikan kau. Yang ketiga, Roma 14, ayat 1-12 bicara perbedaan pendapat tentang hari ini, hari itu. Ada pendeta yang berkata, nggak boleh merayakan hari ulang tahun. Ada teman saya dulu juga melarang. Sebab kalau merayakan ulang tahun itu seperti Raja Herodes. Ya, merayakan ulang tahun lalu nanti ada tarian, lalu kepala Yohanes Pembaptis dipotong. Karena itu ada orang-orang Kristen yang menentang, nggak boleh ulang tahun itu dirayakan. Ada enggak? Ada. Jadi perbedaan ini tetap ada, perbedaan pendapat. Lalu keempat, menghadapi kelemahan orang. Ada orang yang hanya tidak mau makan daging. Dia makan sayur saja. Ya sudahlah. Kita jangan perdebatkan gitu loh. Ya, karena dia nggak bisa gitu. Jadi kata Tuhan akhirnya kesimpulannya dalam Roma 14, kejar hal-hal yang mendatangkan damai sejahtera, yang membangun dan untuk kemuliaan Allah. Nah itu nanti membuat saudara nanti punya pengharapan. Memang pengharapan ini nggak bisa plek, saudara dapat aku punya pengharapan. Enggak, tidak. Karena itu nanti akan diuji oleh Tuhan. Melalui problem-problem kuat enggak. Karena kalau orang itu punya pengharapan, problem apapun dia tetap bisa kuat. Ya, dan itu tidak mempengaruhi kehidupannya. Dan istimewa, kalau kita sudah berbuat baik, malah dicerca. Bukankah ini yang dialami oleh Yesus? Dia menolong orang, dia menyembuhkan orang. Tapi sudah lihat, kata-kata orang itu seperti ini. Ya, pelahap, peminum, sahabat pemungut cukai, sahabat orang berdosa. Saya sedih ada pendeta yang berkata, ya, yuk kita itu mesti bersahabat dengan orang berdosa. Salah. Ini kata-kata orang tentang Yesus. Dia itu sahabat orang berdosa. Tuhan bukan sahabat orang berdosa. Tuhan cinta orang berdosa. Tapi Tuhan tidak bersahabat. Sahabat itu lebih dari teman loh ya. Jangan salah, saudara baca Alkitab, oh Yesus itu sahabat orang berdosa. Siapa yang ngomong?
Itu bukan Alkitab yang ngomong, itu orang Farisi yang ngomong. Ya, dia sahabat orang berdosa, dia juga minum. Siapa yang bilang Tuhan Yesus minum-minum? Karena itu banyak hamba Tuhan pendeta, ya minum-minum. Supaya aku jadi sahabat. Ya, orang pakai tato, ya saya harus juga pendeta tatoan. Saya mau jadi sahabat. Siapa yang bilang itu bukan Alkitab? Salah. Ya, karena itu hati-hati kalau dengar. Ini barusan saya dengar tuh. Seorang hamba Tuhan yang pinter tuh. Tapi omongannya begitu. Ya saya juga minum. Saya juga bergaul, ya gaul loh ya. Dengan orang berdosa. Waduh. Beda dengan Paulus. Tuhan Yesus dikatakan dia orang Samaria kerasukan setan. Ahli-ahli Taurat berkata dia menghujat Allah. Ya. Dan waktu Yesus disalib, ya, orang-orang itu menghujat Yesus. Wah, kamu digantung itu karena dosamu besar. Sampai mereka juga geleng-geleng kepala. Itu artinya sudah orang ini celaka gitu. Saudara. Nah, kalau tadi dikatakan orang itu bisa kuat, sehat kalau punya pengharapan. Tapi pengharapan itu perlu namanya harus naik. Karena itu saya tuliskan booster pengharapan. Kadang-kadang kita mesti makan makanan yang membuat itu menanjak, booster. Untuk menaikkan derajat pengharapan itu. Sudah lihat gambar ini. Oleh karena ada Roh Kudus, gambaran dari burung merpati itu sebagai simbol Roh Kudus. Dan mata yang memandang kepada upah. Ini pengharapan. Kalau saudara penuh Roh Kudus dan matamu selalu memandang kepada nantinya, saudara akan naik. Ya, pengharapanmu naik. Tapi kalau engkau melihat nantinya aku jadi miskin, nanti kalau terjadi gempa bumi gimana? Nanti kalau aku sakit hari tua gimana? Orang sudah mulai bingung. Nah itu makin merosotkan kita. Ya. Nah coba dibaca ulang Roma 15 ayat 13. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Ya, ini namanya booster. Bagaimana pengharapan itu bisa naik? Oleh kekuatan Roh Kudus. Betul enggak? Ini perkataan Tuhan. Oleh kekuatan Roh Kudus, kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Jadi, pengaruh pengharapan ini makin kuat. Kalau engkau ini makin penuh, makin intensitas Roh Kudus, makin kuat menguasai hidupmu. Dan itu oleh karena pergaulanmu dengan Tuhan. Karena itu doa, kadang-kadang sudah berdoa ya agak lama supaya sudah bergaul dengan Roh Kudus. Supaya intensitas Roh Kudus itu lebih penuh, maka sukacitamu juga akan naik. Damai sejahteramu juga naik. Nah kalau sukacita naik, damai sejahtera naik, maka kesehatan tubuhmu juga naik. Ya, Anda boleh dengar dari istri saya dulu waktu setelah menikah itu, dia lihat saya sering sakit-sakit. Ya,
Malah dulu lebih banyak saya sakit daripada sekarang. Ya, tapi oleh karena pergaulan dengan Tuhan yang memberikan pengharapan yang makin melimpah. Di sini katakan, oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Kalau saudara mau sehat, coba pengharapanmu mesti makin kuat. Jangan makin kendor. Nah kalau makin kendor, ya udah. Nah, sukacita. Betapa pentingnya sukacita. Ya, nanti saudara bisa, ini saya lihat dari pernyataan-pernyataan dari orang-orang apa itu ya secara harafiah. Sukacita itu memicu bekerjanya beberapa hormon di sini. Ada 4 hormon. Yang pertama dopamin. Ya, doping ya semacam saudara kalau lari itu lalu minum obat kuat gitu. Nah, jadi kalau saudara kuat, rasa kuat bisa lari, menang gitu. Nah, itu memberikan rasa senang dan motivasi. Ya, tapi obat-obat semacam itu bisa membahayakan kesehatan justru. Terbalik malah. Ya, misalnya saudara nyetir mobil sudah capek, tapi belum sampai, minumlah kerating daeng. Waduh. Memang lalu, wah, bisa tahan. Ya, tapi bahaya untuk justru kesehatan. Tapi kalau Tuhan beda. Dia bisa memberikan dopamin dalam kita. Oleh karena pengharapan. Pengharapan itu menimbulkan hormon dopamin. Yang kedua, pengharapan menimbulkan serotonin. Apa itu? Hormon yang mencegah kecemasan, depresi. Karena itu orang-orang yang cemas-cemas, depresi, dikasih obat depresi. Tapi kalau terus minum gitu kan bahaya kesehatannya. Justru kalau sudah punya pengharapan, itu bisa mencegah kecemasan. Saya punya Tuhan. Tuhan pasti akan menyelesaikan. Sehingga sudah enggak depresi. Ketiga, kalau sudah punya pengharapan, hormon itu bekerja endorfin. Endorfin itu pereda nyeri, ya, dan memberikan rasa nyaman gitu. Jadi, nggak ada rasa nyeri. Kadang-kadang saudara oleh karena pikiran lalu gangguan mulai nyeri-nyeri. Ya. Mana dikasih Panadol. Saudaraku, tapi dengan pengharapan saudara itu bisa punya namanya pereda itu. Yang keempat, bisa menimbulkan hormon oksitonin. Oksitonin itu rasa ikatan. Seorang ibu itu di rahimnya. Aneh. Itu namanya kalau saudara lihat orang sakit, engkau bisa ibah. Orang Jawa bilang gergel. Bisa rasa, ya belas kasihan. Loh itu bagus. Nah orang yang punya pengharapan itu bisa menimbulkan itu. Hormon ini, oksitonin. Ada rasa ikatan sosial, ikatan cinta. Nah tidak heran, sukacita itu begitu penting sehingga Paulus berkata dalam penjara, waktu dia di penjara, dia ngomong begini, Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Loh, dia sendiri menderita. Kok bisa menasihati bersukacitalah? Ini bukan hiasan bibir. Dia lakukan itu dengan menyanyi. Memuji Tuhan dengan
Silas waktu dia diborgol, ya, karena dia tahu sukacita itu dahsyat, kekuatannya dahsyat. Seperti yang kita baca dalam Amsal 15 ayat 13 dan Amsal 17 ayat 22, bacakan. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Ya, saudaraku, jadi hati gembira ini membuat muka berseri-seri. Karena itu saya juga perhatikan kalau hari Minggu orang-orang pulang, saya mulai meneliti wajahnya. Misalnya tadi dia ngamuk oleh karena khotbahnya nggak enak kah atau apalah. Tadi ngamuk bertentangan dengan istrinya atau suaminya dengan masalah, lalu merengut. Ya, ada dulu jemaat yang sekarang sudah nggak ke tempat kita. Tiap kali saya lihat mesti merengut. Saya lihat orang ini kok nggak punya hati, cerah gitu mukanya. Tidak ada berseri-seri. Selalu rasanya itu beban. Gitu. Nah, orang begitu mana bisa sehat? Ya, kenapa? Karena Amsal 17 ayat 22 mengatakan bukan hanya muka berseri-seri, hati gembira itu obat yang manjur. Manjur, bukan obat biasa, obat yang manjur. Tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Sudah tahu tulang itu tempat pemrosesan pabrik sumsum darah. Bayangin kalau darah kita tidak baik. Karena itu orang bisa rusak tubuhnya. Ya, karena darahnya nggak bisa baik, nggak tahan. Darah kita itu kan diganti. Tiap 3 bulan mesti di-supply yang baru. Ya, karena darah lalu dibuang yang lama, ganti yang baru. Nah, tapi kalau pembaruan ini nggak bisa memenuhi, lalu ya sudah sakit-sakitan nanti. Hati gembira itu obat yang manjur. Itu yang pertama tentang sukacita. Tuhan berkata, dan damai sejahtera. Ya. Dan kita tahu damai sejahtera itu produk hasil dari kebenaran. Kebenaran dari firman Tuhan yang punya janji. Dan janjinya itu jadi dasar untuk kita mempercayai perkataan Tuhan itu pasti digenapi. Ini yang membuat kita bisa aman, safe. Coba dibacakan Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ya, iman itu dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Apa itu pengharapan? Harapan itu yaitu mempercayai apa yang tidak kita lihat. Kalau saya lihat banyak orang punya harapan, tapi harapannya ya benda-benda. Harapanku bisnisku nanti tambah maju. Ya itu bukan harapan yang dimaksud Tuhan di sini. Ya. Tapi harapan yang betul-betul yang punya nilai yang sifatnya kekal. Itu baru betul-betul harapan yang gak bisa goncang. Karena gak bisa dicuri. Karena tidak kelihatan. Karena itu kata Tuhan, kamu invest ya hartamu di sorga yang tidak bisa dicuri,
yang tidak bisa dimakan gegat, ya, yang tidak bisa korosi, ya. Jadi yang tidak bisa teroksidasi itu. Jadi kamu mesti punya harapan yang tidak kita lihat. Dan apa yang tidak kita lihat itu ada di mana? Ada di janji Tuhan, di Alkitab ini. Ini penting, yaitu nanti kita ini akan bangkit dari kematian. Loh, ada nggak? Selama ini sudah pernah nggak lihat ada orang yang sudah mati muncul lagi? Kan tidak pernah. Ya. Tapi nanti kita bisa bangkit dari antara orang mati. Dan punya tubuh yang luar biasa. Ya, makan bisa masih, tidak makan ya enggak apa-apa. Ya. Itu tubuhnya Tuhan Yesus waktu dia bangkit. Jadi kita melihat harapan itu keyakinan akan hal-hal yang belum terlihat, yang sifatnya kekal, tapi dijanjikan oleh Tuhan. Pasti terjadi. Nah, kalau saudara punya pengharapan, saudara ini lalu bisa merasakan damai sejahtera. Amin. Ya, walaupun saya tulis mengalami penderitaan, karena benar. Ini kunci. Mengikut Yesus itu artinya mengikut kebenaran. Orang kalau mau benar, mesti menderita. Dimusuhi sama orang yang gak benar. Ya lihat aja di dunia. Orang yang benar justru seringkali disikat. Ya. Ini yang lain bagi-bagi semua uang, kamu gak mau. Wah, kamu mau bocor. Wah, ini bahaya ini. Lalu dimusuhi. Ya, saudara, itu fakta dalam hidup. Karena itu ada jemaat kita yang hidupnya benar, tapi berada di tengah ya pegawai-pegawai pemerintah yang nggak benar. Akhirnya oleh karena dia ditekan terus tapi dia tetap di situ, ya stres, ya. Nah, stres kenapa? Ya kurang pengharapan. Ya. Lihat, damai sejahtera itu justru pribadi Allah. Kolose 3 ayat 15 mengatakan, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Loh, kok damai memerintah? Itu kalau memerintah kan mesti pribadi. Banyak kalau kita berdoa selalu hubungan yakin Tuhan itu ada di dalam kita. Tuhan memerintah dalam saya. Nah, kalau Tuhan memerintah, damai. Nah, kalau Tuhan memerintah, lihat gambar ini. Kenapa saya beri gambar ini? Karena kalau Tuhan memerintah, saudara jangan jadi kepala. Saudara mesti tunduk sebagai anggota tubuh. Jadi damai itu dapat terjadi kalau saudara itu mau taat full. Seringkali kata, nggak bisa aku, masih belum bisa. Nanti aja, ya sudah. Damaimu nggak memerintah. Damainya Tuhan nggak bisa memerintah. Sehingga engkau risau terus. Engkau khawatir terus. Kenapa? Ya karena engkau tidak mau pakai kepalanya Yesus. Lalu Filipi 4 ayat 7 mengatakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Nah, ini sudah bicara tentang hati dan pikiranmu. Jadi kalau kamu betul-betul mau menerima Yesus sebagai kepala
maka damai sejahtera Allah yang melampaui akal. Kok bisa ya? Aku mengalami kesulitan, tapi kok bisa tenang, damai. Itu anugerah. Ini bukan usaha. Ini karena pribadi Tuhan, anugerah. Dan anugerah dari Allah Bapa itu Yesus. Yesus itu diberikan pada kita sebagai kepala. Makanya pakai kepalanya Yesus, jangan pakai kepala kita. Jangan pakai pikiran kita dalam menentukan sesuatu. Ya. Jadi ketahui, hati dan pikiran Anda itu sangat menentukan kesehatan tubuh Anda. Sekali lagi, hati dan pikiran Anda, itu jiwamu, sangat menentukan kesehatan tubuhmu. Kenapa? Ya ini, ayat ini. Ya, coba kita perhatikan ayat ini dengan baik-baik. Jadi sudah tahu pengharapan itu dari mana? Dari Alkitab. Ini Alkitab ini kebenaran. Ini perkataan Yesus. Sekarang Tuhan berkata begini, Yesaya 32 ayat 17. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Untuk selama-lamanya. Waduh, hebat. Di mana ada kebenaran, karena itu saudara, belajarlah tunduk taat kepada firman Tuhan. Jangan selalu melawan kepada firman karena pikiran dan perasaanmu. Kalau kamu benar, di mana ada kebenaran, pasti tumbuh. Ya, tumbuh itu artinya muncul. Tumbuh itu enggak bisa brut, langsung bim, salah bim. Tumbuh, artinya damai itu mulai merangsek hidupmu. Tambah lama, tambah damai, 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 damai. Makin damai dan akibat kebenaran apa? Ketenangan. Dari bahasa aslinya berarti rest, itu quietness. Dalam bahasa Inggris katakan quietness. Tenang. Nah coba bayangin, kalau hatimu nggak tenang. Ya biasanya kalau ada masalah terus kita jengkel, marah, nggak tenang. Ya cepat mati. Ada keluarga saya yang waktu sakit, dia tidak punya darah tinggi. Nggak punya. Sakitnya lain, bukan darah tinggi. Tapi waktu dia sakit, dia bel-bel suster, nggak datang-datang. Ngamuk, darah tinggi. Stroke. Dia tidak punya darah tinggi. Makanya saya pikir, wah kalau darah rendah nggak bisa stroke. Bisa. Lagi marahnya pol, gaspol. Ya, karena itu pentingnya ketenangan. Lalu apa? Ketentraman. Ketentraman ini dari bahasa aslinya mempunyai arti a place of refuge. Satu tempat pelarian di mana kita sembunyi, ya, aman gitu. Jadi betapa pentingnya saudara itu punya ketentraman. Artinya terjamin gitu. Makanya dulu Daud itu sering pergi ke Gunung Batu. Nah, Gunung Batu itu a place of refuge. Tempat pelarian gitu. Ya, saudaraku. Jelas kesimpulannya hati yang damai sejahtera mengakibatkan ketenangan dan ketentraman. Perhentian. Dan ini membuat organ-organ tubuh kita ini
akan bekerja dengan normal. Ya, tidak ada namanya impuls yang tinggi, ya. Sehingga kesehatan rohani maupun jasmani itu tercapai, terwujud. Ya, karena itu betapa pentingnya saudara dekat dengan Yesus. Seperti gambar ini. Nah, kalau sudah dekat dengan Yesus, wow. Ini saya alami waktu saya di Bandung. Kalau ada jam-jam pagi, itu saya tahu di Lengkong itu pemimpinnya Pendeta Boy Ogi itu suka sembahyang hari Rebu biasanya. Jadi kalau saya persis kuliahnya off gitu, saya pergi ke gereja. Begitu ngomong-ngomong dengan pendeta ini, hati saya bisa ketenangan, tentram. Karena dari dirinya itu memancar gelombang tentram. Coba sudah dekat dengan orang lagi ngamuk. Coba aja. Rasa engkau panas. Ya, karena itu mari kita berkata, Tuhan, aku butuh ketentraman, ketenangan, itu kekuatan di jiwaku. Haleluya. Kita nyanyikan pujian Yesus. Kekuatan di jiwaku. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadiratmu, ku menyembahmu. Tersungkurku di kakimu, rasakan hadiratmu. Takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mari kita nyanyikan dengan mohon ketenangan di batin kita. Kita minta pada Tuhan sebagai pencipta kita, pemilik hidup kita, pembuat jiwa kita. Biar jiwa kita jadi kuat. Mari kita datang pada Tuhan. Kekuatan di jiwaku, Ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu,
takkan melepaskanmu, kau cahaya bagiku, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu, harapanku. Mari kita berdiri. Di dalammu, makan teguh bersamamu Tuhan, jadikanku bejanamu untuk memuliakanmu, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalammu, ku kan teguh bersamamu Tuhan, jadikanku bejanamu untuk memuliakanmu, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalammu, ku kan teguh bersamamu Tuhan, jadikanku bejanamu untuk memuliakan harapanku, harapanku hanya di dalammu, ku kan teguh bersamamu Tuhan, jadikanku bejanamu untuk memuliakan harapanku hanya di dalammu, harapanku hanya di dalammu, ku kan teguh bersamamu Tuhan, jadikanku bejanamu, Tuhan, untuk memuliakanmu, untuk memuliakanmu, untuk memuliakanmu, untuk memuliakanmu, untuk memuliakanmu. Terima kasih. Kaulah harapanku, terima kasih. Seumur hidupku, Bapa Kau harapan hidupku, janjimu luar biasa Tuhan, yang menjadikanku bejana untuk hormat. Angkat hati kami, angkat jiwa kami, Yesus harapan jiwaku, jiwaku pujilah, kami puji, kami puji.
Terima kasih buat firman-Mu Yes, Tuhan. yang menjadi pelita bagi kami. Ya, benar, Tuhan. Dan kami menjalani dengan tegar, Yes. dengan tetap. Amin. Harapan kami semakin kuat. Yes. Dan kesehatan kami makin bertambah, Tuhan. Karena janji-janji-Mu selalu ya dan amin adanya. Terima kasih, teguhkan anak-anak-Mu dalam masalah-masalah supaya mereka kembali kepada janji-Mu. Benar. Kami mohonkan kekuatan dari Tuhan. Berkati semua pendengar. Berkati negara dan bangsa kami. Tuhan, pulihkanlah Tuhan. Dan beri roh takut pada Tuhan bagi semua pemimpin negara kami. Benar, Tuhan. Terima kasih. Bahkan semua jemaat Tuhan juga berikan roh takut akan Engkau. Amin. Karena perkataan-Mu selalu ya dan amin Tuhan. adanya. Amin. Yes. Terima kasih. Terima kasih. Dan Tuhan, sebentar kami ingin menerima berkat-Mu. Kami tadakan tangan kami. Saudaraku, diberkatilah Engkau. Amin. Dalam rumah tanggamu, Yes. pekerjaanmu, Amin. bisnismu, Amin. dan semua studimu. Ya. Tuhan memberkati engkau Amin. dan melindungi engkau, Haleluya. menyinari engkau Yes. dengan wajahnya dan memberi engkau damai Amin. sejahtera. Mulai saat ini sampai Maranatha dia datang kembali. Dan setia kita percaya berkata bersama, Amin. Tuhan memberkati. Shalom, Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Saya Pendeta Mance Mokar, Gembala Sidang GBT Kristus Alfa Omega Waingapu, Sumba Timur, NTT. Pada tahun 2001, saya diutus oleh AK Salom di bawah Departemen Misi yang sekarang BMA untuk merintis cabang GBT KO Semarang di wilayah Sumba Timur, NTT. GBT KO Waingapu, kami mulai dari satu keluarga yang siap untuk dilayani, dan puji Tuhan sampai dengan sekarang pelayanan kami terus berkembang. Jumlah jiwa yang kami layani dari seluruh pelayanan kami 300 jiwa. Selain mendirikan gereja, Tuhan menaruh beban kepada kami untuk terlibat dalam mencerdaskan generasi Sumba. Sebab itu kami membuka pelayanan pendidikan di bidang PAUD yang kami namakan PAUD Tabernakel Kambajawa. Puji Tuhan, tahun ini sekolah PAUD masuk menjadi sasaran akreditasi oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Timur. Kami juga membuka kelompok membaca dan menulis untuk anak-anak pemulung, buruh, dan tukang. Ke depan kami pun rindu GBT KO Kristus Alfa Omega Waingapu akan kami buka rumah singgah. Untuk mewujudkan mimpi-mimpi kami ini, kami masih membutuhkan dana untuk pembelian ranjang dan kasur, persusun sebanyak 20 buah, dan juga sarana prasarana untuk rumah singgah dan untuk PAUD Tabernakel Kambajawa. Akhirnya, kami mengucapkan banyak terima kasih untuk Gembala Sidang, Jemaat Tuhan, dan juga untuk BMA GBT Kristus Alfa Omega Semarang yang selalu memperhatikan dan mendukung kami dalam pelayanan kami. Tuhan memberkati. Isilah hidup kita dengan menyenangkan hati Tuhan. Sungguh anugerah Tuhan kalau kita masih boleh hidup. Menjadi bijaksana adalah awal dari takut akan Tuhan. Gunakan waktu. Mari kita takut akan Tuhan. Bergabunglah dengan Pendeta Timotius Subekti dalam program Suara Alfa Omega. Hanya di Live Channel. Penyaluran kolekte maupun persembahan lainnya dapat dilakukan melalui transfer ke nomor rekening gereja dengan nomor 009 707 2071 atas nama Megawati dan Lee Irwande atau dengan scan QR Code berikut ini. Bagi jemaat Tuhan yang rindu mendapatkan informasi seputar kegiatan gereja, renungan harian, dan lain-lain melalui WhatsApp gereja, Anda dapat mendaftar dengan cara ketik BC spasi on dan mengirimkan ke WA gereja dengan nomor 0815 7802 2000.